Makin besar dan gemuk laki-laki atau perempuan, makin kelihatan ganteng dan cantik juga mereka. Nauru is the fattest country on Earth. Itu rakyatnya itu sampai nggak perlu kerja. Kita kan kemarin sempat bahas tentang Singapura ya. Negara yang dulunya miskin banget, sampai bisa dibilang diusir dari Malaysia, disuruh merdeka sendiri, tapi sekarang akhirnya jadi salah satu negara paling makmur di dunia. Nah sekarang gue mau bahas negara yang sempat jadi negara termakmur di dunia, tapi terus jatuh miskin sampai jadi salah satu yang termiskin di dunia. Negara miskin tapi paling obesitas di dunia, penduduknya gemuk-gemuk. Gimana coba tuh? Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas tentang kejatuhan dan kegemukan di negara Nauru di Learning by Googling. Jadi Nauru ini adalah negara pulau kecil yang berada di kawasan Mikronesia. Apa tuh Mikronesia? Mikronesia tuh kumpulan pulau-pulau kecil yang berada di Samudra Pasifik bagian timur. Kemarin kan di video burung moa kita udah bahas Polinesia. Nah, Mikronesia ini ada di sebelahnya. Terus selain Polinesia dan Mikronesia ada lagi Melanesia. Tapi ya udah ini nanti aja kita bahasnya ya. Nah, Nauru ini adalah negara pulau terkecil di dunia. Ingat ya, negara pulau terkecil, bukan negara terkecil. Karena kalau negara terkecil kan masih ada Monaco sama Vatikan. Tapi kalau yang bentuknya pulau ya Nauru ini yang paling kecil. Sekecil apa sih? Nih kalau kita lihat petanya, ini beneran cuma gini doang negaranya. Sungai pun nggak ada di sana. Luas negaranya ini cuma 21 km persegi. Buat perbandingan nih, Jakarta itu luasnya 661,5 km persegi. Ini jauh banget sama Nauru kan. Bandingin sama mana lagi? Sama kota gue deh, Bogor, yang gue udah ngerasa kecil banget. Bogor itu luasnya 118 km persegi. Masih lebih gede jauh dibanding Nauru. Jadi di Nauru itu rumah sakit cuma ada satu, kantor pos cuma ada satu, hotel cuma ada dua, dan jalannya ini, jalan rayanya ini, kalau dijumlahin tuh panjangnya cuma sekitar 30 km. Jadi misalnya lu lagi ada di sana nih, sore-sore lu pengen sepedahan, itu lu bisa langsung ngiterin satu negara. Gila ya. Jumlah penduduknya gimana? Ya karena negaranya kecil dan letaknya cukup terasing, penduduknya pun sedikit. Total populasinya itu cuma sekitar 12 ribuan. Kalau di kita kan 12 ribu orang tuh hitungannya kayak di satu kecamatan ya. Ya gak sih? Dan yang unik, total 12 ribu populasi ini berasal dari 12 suku yang berbeda. Makanya di bendera Nauru kan ada simbol bintang dengan 12 sudut. Ini sebagai simbol 12 suku yang berbeda tadi. Mungkin dari lu ada yang nggak punya kegiatan, bisa lu hitung apa bener ini jumlahnya ada 12. Silakan. Alone in the emptiness of the mid-Pacific is the tiny island of Nauru. Nah yang hebat, walaupun Nauru sekecil ini dan penduduknya sedikit banget, tapi dia dulu sempat jadi salah satu negara paling makmur di dunia. Tahun 1980, Nauru sampai sempat jadi negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi di dunia. Mencapai 27.000 US dollar per tahunnya. Ngalahin Amerika yang waktu itu cuma ada di angka 12.500 US dollar. Korea, Jepang, Cina, Rusia, apaan itu? Nauru waktu itu. Kok bisa sekaya itu? Semuanya karena satu benda, fosfat. Bahan baku pupuk yang berasal dari endapan kotoran hewan. Bisa dari kotoran hewan darat, burung, atau kelelawar. Dan fosfat yang ada di Nauru ini adalah fosfat dengan kualitas tinggi. Yang berasal dari endapan kotoran burung selama berabad-abad. Wah, keren juga ya. Dengan sumber daya itu, Nauru pun jadi negara penghasil fosfat terbesar di dunia. Ekspor terus tuh fosfatnya, cuannya masuk terus. Wah, uang. Menurut The Telegraph, zaman dulu waktu Nauru masih dijajah Inggris, penghasilan utama penduduknya itu cuma dua, berkebun dan jadi nelayan. Jadi makanan mereka tuh masih sehat banget waktu itu. Sayur, buah, ikan. Sayur, buah, ikan. Ya healthy life banget lah pokoknya. Tambang fosfat waktu itu juga masih dikuasai Inggris kan. Nah, abis Nauru merdeka di tahun 1968, tambang fosfatnya ditinggal sama Inggris, mereka pun mulai beralih ke pertambangan. Mereka jadi bisa ngolah sendiri tambang fosfat mereka tanpa campur tangan pihak asing. Akhirnya ya udah dieksploitasi tuh fosfatnya terus dan dari situlah mereka mulai kaya raya. In addition to the other benefits it brings them, Nauruans receive royalties on phosphate extracted from their lands. Negara jadi kaya raya, penduduknya cuma dikit, akhirnya dimanja ini penduduknya.
Sebagian besar hasil dari pertambangan fosfat ini dibagiin buat penduduknya. Pajak nggak ada, layanan masyarakat gratis. Anak-anak mudanya pada dikuliahin di Australia, di kampus-kampus bergengsi di sana, dengan biaya yang full ditanggung pemerintah. Menurut The Guardian, waktu itu pejabat pemerintahnya juga pada korupsi gila-gilaan. Lifestyle mereka pada glamor abis. Tapi waktu itu rakyat nggak peduli karena hidup mereka juga udah makmur banget kan. Ya dihambur-hamburin lah intinya duit mereka waktu itu. Dan saking besar jatahnya buat rakyatnya, mereka waktu itu rakyatnya itu sampai nggak perlu kerja. Kalau di kita kan kerja itu kewajiban ya. Lu mau bertahan hidup ya lu harus kerja. Kalau di Nauru waktu itu kerja itu pilihan. Duh males nggak usah kerja. Apaan sih jenjang karir? Nggak penting. Gitu pun nggak apa-apa. Tetap kaya mereka. Jadi pengen. Di saat bersamaan impor makanan jadi kenceng banget di sana. Fast food sampai minuman soda semuanya diimpor. Makanan-makanan tinggi kalori sampai tinggi gula itu semuanya diimpor besar-besaran dari Australia dan New Zealand. Nggak ada lagi tuh melaut, jadi nelayan, berkebun, itu nggak ada, bener-bener ditinggalin sama mereka. Sampai akhirnya penduduk Nauru terbiasa dengan gaya hidup pasif dan pola makan yang nggak sehat. Pada jadi gendut dong. Ya iya, dan buat mereka itu sama sekali bukan masalah. Kenapa bukan masalah? Karena kalau menurut Cliff Moore, ahli sejarah dari University of Queensland di Australia, bagi orang-orang di Polinesia sama Mikronesia dan sekitarnya lah, badan gemuk itu adalah simbol kemakmuran. Jadi makin lu gemuk, makin nunjukin kalau lu itu orang yang makmur. Ini kalau ada orang kurus main ke sana disangka mau ngemis kali ya. Nggak segitunya lah, pasti nggak segitunya, gila lu. A small island, but her people are big. Very big. Nauru is the fattest country on Earth. Nah, saking makmur tapi pasifnya penduduk Nauru, WHO di tahun 2007 sampai ngerilis pernyataan kalau 95% penduduk Nauru itu mengalami kegemukan, mengalami obesitas. Gila. Penduduk yang berusia 25-40 tahun itu kebanyakan berat badannya di atas 100 kg. Kok bisa segitunya? Salah satu penyebabnya, dipercaya kalau anak-anak di sana dari umur 5 tahun itu udah dibiasakan buat mengkonsumsi fast food. Jadi salad-salatan di sana apaan itu nggak laku di Nauru. But it wasn't always this way. It wasn't this way until Nauru began importing Western food. Sayangnya orang-orang di Nauru ini kayak lupa kalau hasil pertambangan itu bisa habis dan butuh waktu panjang banget buat diperbarui. Apalagi kalau dieksploitasi secara berlebihan dan asal-asalan kayak fosfat di Nauru. Dan ini memang yang terjadi di sana. Akhirnya di tahun 90-an sama di awal 2000-an, cadangan fosfat mereka menipis dan mereka nggak punya investasi apa-apa buat jadi pegangan hidup. Bahkan di tahun 2011 dibilang kalau fosfat yang tersisa di Nauru ini udah nggak layak diambil. Udah nggak ada nilai ekonominya. Atau simpelnya udah nggak bisa dijual. Nah loh. Udah gitu, pertambangan fosfat asal-asalan di sana ini juga bikin 80% wilayah Nauru itu rusak. Dengan banyak lubang sisa tambang di mana-mana. Tanahnya jadi gersang, nggak bisa dipakai buat bertani dan berkebun. Mampus. It's phosphatus, yeah? Yes. But there is no more phosphatus in this place, yeah? Yeah. Situasi ini bikin Nauru yang tadinya merupakan salah satu negara paling kaya di dunia, berubah jadi salah satu negara paling miskin di dunia. Bingung pemerintahnya nyari income dari mana lagi. Gimana caranya biar perekonomian di negaranya bisa tetap jalan. Akhirnya mereka mutusin buat minta pinjaman ke Australia. Ngutang asal-asalan tanpa perencanaan ini jatuhnya. Dan bener, tahun 2002 pas udah jatuh tempo, mereka nggak bisa ngebayar utang mereka ke pemerintah Australia sebesar 239 juta dolar Australia. Dan akhirnya buat nutup utang ini, mereka ngegadein aset-aset mereka ke Australia. Apa aja tuh? Ada Nauru House, gedung setinggi 52 lantai punya pemerintah Nauru yang ada di Melbourne, Australia. Digadein. Properti-properti Nauru di Sydney, kayak Motel Downtowner sama Hotel Mercure, gadein. Airport mereka satu-satunya sama pesawat-pesawatnya, gadein. Dan akhirnya Bank Sentral Nauru juga ikut dilikuidasi. Habis udah akhirnya. Sebenarnya buat nyelamatin ekonominya, selain ngegadein aset-aset mereka, Nauru ini juga sempat masuk ke dunia hitam. Dunia bisnis-bisnis underground.
bisnis-bisnis ilegal. Ngapain tuh? Jadi sejak tahun 1990-an, sejak mereka sadar kalau cadangan fosfat mereka mulai menipis, pemerintah Nauru ini ngambil kebijakan kontroversial. Mereka bikin negara mereka jadi negara bebas pajak. Dan akhirnya ya Nauru ini jadi pusat pencucian uang internasional. Nah kan, menurut The Guardian, ada sekitar 70 miliar US dollar dana dari pengemplang pajak di Rusia yang masuk ke Nauru. Dan ini cuma di tahun 1998 doang. Amerika waktu itu sampai sempat ngejatuhin sanksi ekonomi buat Nauru karena dianggap sebagai sarang pendanaannya Al-Qaeda. Wah, sampai nyambung ke sini ya. Nggak lama, The Financial Action Task Force mendesak Nauru buat mengakhiri praktek gelap ini. Dan akhirnya di tahun 2004, pemerintah Nauru merilis undang-undang anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris. Nice. Nah, selain jadi tempat pencucian uang, di masa-masa gelapnya, Nauru juga sempat jadi tempat penampungan imigran gelap. Maksudnya? Jadi di awal tahun 2000-an, pemerintah Australia ini lagi pusing karena negara mereka kedatangan banyak imigran ilegal dari negara-negara konflik di Asia dan Afrika. Setelah beberapa lama, akhirnya pemerintah Australia ini nemu solusinya. Mereka ngajak kerjasama Nauru buat jadi tempat penampungan imigran ilegal dari Australia. Sebagai gantinya, Australia bakal ngebantu perekonomiannya Nauru. Dan Nauru setuju sama tawaran ini. Ini kan sebenarnya jatuhnya Australia jadi kayak bayar uang sewa ya ke Nauru ya. Nah, tempat penampungan imigran gelap ini sebenarnya sempat ditutup di tahun 2007. Tapi di tahun 2012 dibuka lagi sampai sekarang. Tapi jumlah imigran di sana juga emang udah jauh berkurang sih. Dari yang tadinya sekitar 1.200 orang, sekarang tinggal sisa puluhan. Ya, gue yakin ini imigran di sana juga bingung ya mau kerja apa ya. Tanah udah rusak, udah nggak bisa diapa-apain. Turis juga jarang banget yang datang. Ya, mau apa jadinya? Emang nggak ada turis di sana? Ya, jarang banget emang. Menurut Travel Channel, di tahun 2017 cuma ada sekitar 130 turis yang datang ke Nauru. Ya, nggak salah turisnya juga sih. Mereka juga bingung pasti kan di sana mau ngapain kan. Mau muterin negaranya setengah hari juga udah kelar. Mau ngapain lagi coba? Tapi sejujurnya gue malah jadi pengen kesana sih, malah penasaran gue. Pengen lihat aktivitas orang sana tuh ngapa-ngapain aja. Gimana? Ada yang tertarik juga di sini? Silakan komen. Sekarang kita balik lagi ke orang-orangnya, ke penduduknya. Walaupun Nauru udah jadi miskin, walaupun negaranya udah jadi miskin, tapi Nauru tetap tercatat sebagai negara dengan penduduk paling gemuk di dunia. Dan uniknya, menurut beberapa peneliti, setelah Nauru ini jatuh miskin, obesitas di sana emang berhubungan dengan kemiskinan. Kok bisa? Karena sejak mereka miskin, mereka jadi mengkonsumsi makanan murah. Makanan murah yang rendah gizi tapi tinggi kalori. Jadi ini kan sebenarnya orang-orang di sana kayak serba salah ya. Mereka kaya, mereka gemuk, mereka miskin, makanannya murah, mereka tetap gemuk. Ya gimana? Tahun 2007 WHO sebenarnya udah ngasih peringatan ke Nauru tentang bahaya obesitas ini. Bisa memicu penyakit jantung, penyakit-penyakit lainnya, kematian dini, ya macam-macam lah pokoknya. Belum lagi kadar gula orang sana juga tinggi-tinggi. Ya akhirnya makin bahaya. They have heart failures and they lose their eyesight and it's a terrible, debilitating disease. Nauru has the highest prevalence of diabetes on this planet. Akhirnya karena level obesitas dan kadar gula di sana udah mencapai level yang mengkhawatirkan, pemerintah Nauru pun bikin program pelangsingan badan. Kelas senam gratis, olahraga rutin, seminar gizi, sampai mereka rutin ngadain lomba nurunin berat badan. Terus berhasil nggak? Sampai sekarang bisa dibilang belum berhasil. Karena balik lagi, mayoritas orang Nauru kan pikirannya udah termindset, makin gede badan berarti mereka makin makmur. Susah dilawan nih mindset-mindset bertahun-tahun ini. Terus buat mayoritas di sana ada juga anggapan makin besar dan gemuk laki-laki atau perempuan, makin kelihatan ganteng dan cantik juga mereka. Ya ini sebenarnya gue salut sih. Mereka kan standar cantik dan gantengnya nggak ngikutin standar industri ya. Walaupun juga bahaya. Nggak ngelihat dari standar industri, tapi ngelihat dari standar kolesterol dan gula darah. Untungnya sekarang kalau menurut Stephen House, profesor ekonomi dari Crawford School of Public Policy, dari segi ekonomi, Nauru tuh sekarang udah mulai bangkit lagi nih. Sampai sama Bank Dunia udah dimasukin lagi ke jajaran negara-negara berpenghasilan tinggi. Kok bisa? Semua karena meningkatnya industri penangkapan ikan di perairan Nauru. Tanah mereka kan udah rusak, nggak bisa dipakai bertani atau berkebun.
Akhirnya mayoritas orang Nauru balik lagi jadi nelayan. Kayak waktu mereka masih dijajah Inggris. Dan ternyata pelan-pelan mulai kelihatan hasilnya. Industri penangkapan ikan mereka berkembang, sampai akhirnya mereka udah bisa bayar sebagian besar utang mereka. Keren ya? Dan di tahun 2020, menurut Departemen Keuangan Nauru, pemasukan utama Nauru berasal dari penjualan hak mengambil ikan di perairan mereka yang dijual ke beberapa negara lain. Ini mulai bangkit ya, bener ya? Sekarang jadinya udah tinggal gimana mereka mengolah pemasukan mereka. Harusnya sih belajar dari tragedi-tragedi yang dulu ya. Sama sambil berharap biar harga ikan global itu nggak jatuh. Karena cuma itu pegangan mereka. Kalau menurut lu gimana? Apakah kali ini mereka bakal bisa melejit atau nantinya bakal jatuh lagi? Silakan komen. The people of Nauru look ahead to widening horizons. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang negara Nauru. Yang sempat jadi salah satu negara paling kaya di dunia, terus jatuh jadi salah satu yang paling miskin, tapi sekarang pelan-pelan udah mulai naik lagi, sampai diakui sama Bank Dunia. Keren sih ini ya. Tapi tetap, mau dia kaya, mau dia miskin, penduduknya tetap obesitas. Oke, kalau lo mau revisi, kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!